Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kak. Pada playlist ini saya akan sharing mengenai Git atau yang sering kita kenal itu GitHub. GitHub itu apa sih? Jadi kita anggapnya gini, GitHub itu server dan kita bisa membuat folder di server itu. Nah, seperti kita anggap aja seperti Google Drive, tapi ini untuk menyimpan kode-kode program. Kemudian kita harus tahu pengertiannya Git dulu. Git itu adalah perangkat lunak pengendali versi atau proyek manajemen kode. Jadi ini ada dua hal ya. Yang pertama pengendali versi, yang kedua project management atau kita sebut manajemen proyek. Yang dimaksud pengendali versi ini gimana? Jadi gini, misal di folder itu saya mengupload satu file, kemudian saya mengeditnya, kemudian upload lagi, edit upload lagi, edit upload lagi. Tiap upload itu tercatat, dan di catatan itu tidak hanya memberi informasi, oh file ini yang dirubah itu ada detailnya. Misal ada 100 baris kode, saya rubah di baris 51 misalnya. Nah, nanti di GitHub-nya tahu baris berapa sih yang saya edit. Jadi sedetail itu GitHub tahu file apa yang kita rubah. Kemudian juga bisa kita rollback, misal file itu kita rubah 10 kali, kita bisa kembali ke perubahan yang ke-6 misal, itu juga bisa. Maka disebut pengendali versi, karena setiap perubahan itu tercatat dan bisa kita kembalikan. Lanjut, manajemen proyek. Ini maksudnya ke kolaborasi tim ya. Jadi satu folder itu bukan hanya saya saja yang bisa mengedit, tapi saya juga bisa menginvite teman-teman untuk mengedit folder itu. Di satu folder misal ada 5 tim gitu juga bisa. Oke, lanjut. Oke, sebenarnya GitHub itu bukan satu-satunya Git. Misal ya, yang paling terkenal itu ada GitLab, ada Bitbucket, Gitbucket, dan lain sebagainya. Kemudian penggunaannya yang sering saya lakukan ya, misal saya punya project sistem informasi perpustakaan ya, misal saya itu ingin mengerjakan, kalau malam itu dikerjakan di laptop rumah, kalau pagi siang dikerjakan di laptop kantor. Nah, zaman dulu kan sebelum mengenal Git ya, itu pasti kodenya saya copy kemudian sampai kantor saya paste, kemudian nanti kalau ada perubahan saya copy semuanya, kemudian sampai rumah saya paste, overwrite. Jadi datanya bolak-balik pakai flash disk, pakai hard disk, itu kan capek. Nah, kalau pakai Git ini semua data itu di servernya github.com. Jadi caranya pertama saya buat folder di GitHub, misal nama foldernya sistem informasi perpustakaan, saya buat privat. Kemudian saya mengerjakan projectnya pertama di rumah. Nah, setelah project selesai saya upload lah ke GitHub. Nanti ketika ke kantor saya nggak perlu bawa flash disk apapun, jadi saya cuma tangan kosong ini back kantor, tinggal login GitHub, perintahkan clone atau pull. Nah, nanti datanya akan ketarik otomatis ya semuanya ke komputer kantor. Kemudian saya rubah nih di kantor, setelah jam pulang selesai tinggal saya push, tinggal saya update ke GitHub-nya, kemudian pulang tanpa melakukan copy paste apapun. Sampai rumah saya tinggal pull lagi, jadi datanya otomatis masuk lagi ke laptop. Jadi kita nggak perlu mikirin hard disk kita rusak lah atau laptopnya hilang. Laptop hilang pun kita tinggal login, kemudian perintahkan clone, data kita kembali semua. Jadi intinya memudahkan kita dan mencegah kehilangan data. Manfaat kedua yang paling berguna itu kolaborasi. Jadi misal saya ada project sistem informasi perpustakaan, itu ada modul login, ada modul pinjam buku, ada modul pengembalian buku. Nah, ini saya mau kerjakan 3 orang untuk menghemat waktu. Jadi folder itu saya tinggal menambahkan 2 teman saya, jadi kolaboratornya 3 orang. Jadi 3 orang tersebut bisa mengerjakan bersama-sama. Kalau dulu kan misal, oh ini aku kerjain dulu ya loginnya, nanti aku kasih ke kamu, ini kamu lanjutin ya peminjamannya, nanti kalau udah selesai kasihkan ke C biar dia ngerjain yang apalah gitu. Nah, kalau pakai GitHub ini kita bisa mengerjakan bersama-sama. Kemudian jika saya melakukan perubahan ke suatu file, kemudian saya commit, saya push, saya update ya, nanti teman saya tinggal perintahkan pull, nanti saya akan terupdate ke komputer dia. Nggak perlu copy, kita nggak perlu, oh ini tadi aku ngedit file ini loh, copy yang ini aja ya, kan itu rawan sekali terjadinya filenya hilang atau kita salah copy atau filenya kurang. Jadi lebih baik menggunakan GitHub. Di semua file tertata rapi dan adanya histori perubahan file tersebut. Oke, sekarang kita lanjut ke cara mendaftar GitHub. Yang pertama kita buka situsnya github.com. Di sisi kanan ini ada sign up. Oke, enter your email. Email saya yang belum ada GitHub-nya. Continue. Bikin password. Continue. Enter username. Saya buat username Kakak Ferry. Continue.
Would you like to receive product update? Karena saya nggak ingin ada pesan-pesan promosi lah atau apalah dari kitab email saya pilih N, yaitu no. Continue. Please solve the puzzle. Ini seperti captcha ya, untuk mendeteksi apakah kita robot atau bukan. Klik start puzzle to continue. Oke, start. Pick the spiral ini, spiral lagi. Spiral ini beda-beda ya, tergantung nanti dapatnya apa. Kemudian create account. Oke, kita dikirimin kode nih ke email kita. Langsung dong login ke email. Nah, setelah login email, buka pesan yang terbaru. Ini ada kode, kita copy aja nih, klik kanan copy, masukkan ke sini, paste. Ini ada sedikit survei, ini bisa diisi terserah. How many team member will be working with you? Misal kita 2-5 student. When was your Victor using collaborating, project management. Ini bebas di siapa aja. Kemudian klik continue. Oh, ini ada di bawahnya ada skip. Kalau nggak mau ribet langsung skip aja. Nah, di sini kita sudah punya akun dengan username Kakak Peri. Ini misal kita link kita ya, itu kitab.com/kakakperi. Nah, kayak gini. Di sini repositori kita masih kosong. Oke, agar videonya tidak terlalu panjang, untuk pembuatan repositori dan upload pertama kali, kita lanjut ke video berikutnya.